kan ada atau tidak ada pengunjung, dia tetap berdiri kokoh sebagai warisan. Bikin namanya Arca Domas Fashion Week. Oh. Memang nanti ketika memang banyak investor masuk ke wilayah kita, mendorong juga pemekaran DOB Bogor Barat. Halo teman-teman, sekarang kita lagi kembali dengan partner podcast Kang Irfan Derajat dengan saya. Sekarang kita didampingi oleh Kang Hendibal selaku senior TKSK plus senior Karang Taruna juga. Budayawan juga. Budayawan Tenggolaya. Jadi penguasa Arca Domas, ya kan, Cibalai beli. Dan dengan Akang siapa Kang? Punten? Kang Komeng. Kang Komeng, Ketua Desa Karang Taruna. Desa mana Kang? Cinangneng. Dan Ketua Kecamatan. Kang siapa namanya? Kang Sony. Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol bebas ya Pak Ketua ya? Betul. Ngobrol-ngobrol bebas, yang paling utama ngebahas Karang Taruna itu wajibnya, sunahnya apa aja lah. Iya. Gitu. Nah, sebelum kita ngobrol sama yang lain, kita mau tanya dulu ke Ketua nih, bagaimana kegiatan Sabah Desa saat ini? Apa yang paling beda di Tenjolaya dengan kecamatan-kecamatan yang lain? Gimana Pak? Hari ini di Sabah Desa Tenjolaya saya happy Kang. Happy-nya kenapa? Pertama, hasil perjuangan senior juga Kang Hendibal, sehingga ada keberpihakan Pak Camat Kecamatan Tenjolaya yang akhirnya juga terdistribusi, ada keberpihakan seluruh kepala desa se-Kecamatan Tenjolaya terkait dengan Karang Taruna masuk ke dalam APBDes. Artinya ini kan sudah baik. Kalau mendengar di kecamatan lain kan masih banyak Karang Taruna desa yang belum mendapatkan hak-haknya lah sebagai lembaga pemasyarakatan desa ya. Sebagaimana amanat Perda 9 2011 tentang lembaga pemasyarakatan desa. Jadi saya happy, dan juga di sini terlihat bahwa Karang Tarunanya sudah punya banyak program. Seperti tadi Tapos 1 sudah ada 30 kolam ikan. Yang lain ada di bidang di budidaya ubi. Tapos 2 ubi Cilembu ya, ubi madu dan sebagainya. Juga di desa-desa yang lain. Artinya program-programnya sudah baik. Dan ini mudah-mudahan bisa terdistribusi ke wilayah lain Kabupaten Bogor, kepala desanya yang belum mengalokasikan anggaran untuk Karang Taruna Desa sebagai lembaga pemasyarakatan desa, sebagaimana Permendagri 18 2018. Gitu. Sebelum ke Kang Hendibal, gimana tuh Pak Ketua Kecamatan? Gimana anggaran di desa-desa dikelola oleh teman-teman Karang Taruna? Ya, untuk sementara sekarang sih memang yang dari sebelumnya, kalau memang hanya apa ya, hanya memang tidak semua hampir tidak difasilitasi. Tapi alhamdulillah untuk di tahun ini, karena memang komitmen kecamatan sudah menginstruksikan ke desa-desa supaya memang menganggarkan Karang Taruna. Nah itu kan sebetulnya hanya stimulus ya. Stimulus ketika memang pengurus Karang Taruna desa ini supaya memang bisa ditunggu actionnya, kegiatannya, ditunggu programnya, supaya nanti ketika memang program-programnya itu baik, pastilah anggaran itu pasti ditambah. Betul. Nah, kalaupun memang tadi dipaparkan oleh Kang Hendibal, justru sebetulnya di angka 100 juta pun kita harusnya bisa. Harusnya bisa. Nah, tergantung nanti bagaimana caranya, kesiapan teman-teman di desa, pengurus di desa, membuat program yang bagus, membuat program yang memang program itu ada cash flow-nya buat teman-teman juga, buat nanti jadi Karang Taruna ini bisa lebih memfasilitasi entah itu apa yang menjadi sumber daya alamnya, apa itu potensinya, supaya memang bisa direalisasikan untuk jadi program unggulannya. Saya harap ke depan di masing-masing desa itu ada ikon yang memang dari masing program itu membuat ikon sesuai dengan kultur wilayahnya, sesuai dengan potensinya dan kebutuhan ya. Ya, kebutuhannya. Kang Hendi, Karang Taruna udah mulai kenceng. Udah mulai mungkin dari dulu, dari zaman Kang Hendi kenceng di Tenjolaya. Ya. Resepnya apa tuh Kang Hendi? Terima kasih. Sebetulnya sederhana sih kalau menurut saya. Tenjolaya yang hanya terdiri dari 7 desa dan potensinya cukup luar biasa, terutama dari sektor alam. Tinggal bagaimana kita mengeksplor konsep pembangunan yang ada keberpihakannya terhadap
masyarakat. Nah, dalam konteks ini ya Karang Taruna. Kalau saya sebetulnya selain juga pegiat sosial yang dalam konteks ini sebagai mungkin MPKT Karang Taruna di Kecamatan Tenjolaya, juga saya sebagai TKSK, saya sendiri adalah sebagai Ketua Desa Wisata di salah satu desa, yaitu Desa Tapos 1. Nah, kalau pengembangan saya lebih kepada pola terintegritas. Jadi sistem klaster. Bagaimana desa-desa yang ada di Kecamatan Tenjolaya ini satu sama lain sinergi dan saling menunjang gitu. Dari mulai hulu sampai ke hilir. Ya, konteksnya kan untuk dua desa di atas, katakanlah Gunung Malang, Tapos 1, orientasinya kan itu udah menjadi branding desa wisata. Ya. Yang salah satunya sudah terdaftar juga dan tercatat di desa wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, selebihnya kan untuk Tapos 2 brandingnya itu dan Cibitung pendidikan, untuk Tapos 2, Cibitung itu perdagangan, dan sektor real pertaniannya itu dari mulai Cinangneng, Situ Daun, bercampur juga dengan perikanan. Dan untuk fokus Gunung Mulia itu selain brandingnya merupakan salah satu desa yang dulu itu adalah ada kampung kelincinya. Nah, hari ini brandingnya mungkin orientasinya lebih kepada jambu merah. Yeah. Nah, itu kan salah satu yang merupakan bisa menjadi master plan. Nah, nah kita mulai dari sana baru lokus pengembangan yang saya harapkan pola terintegritas ini. Kita punya salah satu branding destinasi wisata yang unik gitu. Di Tenjolaya itu lebih kaya gitu, hasanahnya lebih kaya. Katakanlah misalnya selain potensi air terjun, bumi perkemahan, villa-villa dan sebagainya, kita juga tak lupa ada salah satu destinasi wisata yang merupakan peninggalan prasejarah, yaitu Punden Berundak, kompleks situs Cibalai. Salah satunya yaitu Arca Domas yang terdiri dari kompleks situs. Yeah. Nah, saya lebih fokus untuk bagaimana mengeksplor brandingnya dulu. Orang di dunia tahu bahwa di Kecamatan Tenjolaya, di Desa Tapos 1 itu ada yang namanya situs Punden Berundak yang lebih cenderung polanya megalitik, situs batu besar. Nah, di kompleks situs itu kan terdiri tidak hanya satu situs. Di situ ada dari mulai Endongkasan, Balai Kambang, Arca Domas, Sipangatehan, situs Kebun Kopi, Jami Picing, sampai ke situs Pasir Manggis dan Batu Gores. Nah, kompleks situs itu kan kalau misalnya dieksplor untuk menjadikan sebuah karya wisata sejarah dalam konteks pengemasan paket wisata yang terintegritas itu kan merupakan salah satu branding yang juga nanti akan menonjol bagaimana pelancong datang untuk juga memberikan kontribusi yang real buat masyarakat yang ada di sekitar desa wisata. Seperti itu. Megalitik itu Kang Hendy itu peninggalan manusia purba zaman dulu atau memang peninggalan mungkin zaman peradaban kesini sebelum Masehi atau berapa gitu kira-kira gambarannya? Oke, beberapa literasi yang sempat saya diskusi juga ya, dan pola Punden Berundak yang ada di kawasan situs kompleks Cibalai itu sementara eskavasinya masih bernilai negatif. Yeah. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh arkeolog dari Universitas Indonesia dan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, waktu itu masih Serang ya, ngidupnya ke Serang, walaupun sekarang sudah otonom ke Bandung. Jadi provinsi, setiap provinsi itu punya BPCB. Nah, dari eskavasi negatif itu maka bisa disimpulkan bahwa potensinya itu masih hipotesa, kesimpulan sementara gitu ya. Ya, kalau saya sih sebagai pegiat wisata yang ada di sana, lebih kepada bagaimana ini adalah salah satu karya seni dari pendahulu kita, mahakarya kita dulu. Walaupun dari eskavasi itu kan kecenderungan susah menentukan waktunya karena tidak ada artefak. Ya, artefak itu adalah perkakas yang dipergunakan di zamannya. Entah itu senjatanya, entah itu gerabah atau peninggalan-peninggalan lainnya. Sementara kita belum menemukan itu gitu ya. Dan di situ ada 8 juru pelihara yang semuanya sudah diakui sama baik kabupaten maupun dari pihak BPCB Serang waktu itu, yang sekarang menjadi BPCB Bandung. Nah, kalau saya lebih kepada ingin bagaimana masyarakat sekitar ini lebih kepada bagaimana ini menganggap
bahwa destinasi ini adalah kasanah yang juga mungkin tidak dimiliki oleh kecamatan-kecamatan lain, tapi kalau kita eksplor yang apa namanya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan, itu merupakan knowledge yang sangat berharga gitu. Nah, sampai nanti mungkin ke depan ditemukan artefaknya itu, Pak Ketua. Jadi kalau saya sementara kita fokus untuk ke wisata yang bernilai sejarah. Kebetulan saya juga sedikit agak hobi di sejarah gitu. Gitu. Sebelum ke yang lain, saya pengen tanya ketua desa dulu ini. Ketua desa gimana Arca Domas? Udah pernah belum ke sana? Untuk pribadi saya belum pernah. Biasa orang Tenjolaya. Waduh, Belum pernah. Belum pernah ke Arca Karena beliau itu sibuknya Kang mengelola usaha konveksi terus. Wow. Sampai tidak ada waktu untuk jalan untuk healing. Udah biasaan healing ke Arca Domas gitu. Usaha ketua. Sibuk usaha. Usaha ribu, seribu. Tapi benar kan? Jadi ngomongin sejarah Pak Iya. Ketua ya. Tadi teh yang di Sabah Desa sebutkan bahwa generasi kita ini, khususnya generasi di bawah saya, itu minim literasi kan. Ulah ngomongkan sejarah Iya. gitu. Jangan kan ngomongkan sejarah. Buku mungkin di rumah mereka saja hanya jadi pajangan gitu kan. Iya. Nah, dengan terefleksinya gagasan Kang Hendy itu ya, seberapa mungkin menariknya masyarakat Tempo ini memperhatikan wisata sejarah semua? Ya, Khususnya ada kebetulan saya sekarang lagi menggarap juga konteks explore yang khusus ke lokus situs Punden Berindak itu dengan Universitas Indonesia. Yeah. Nah, sekarang kita lagi garap itu. Nah, bagaimana kemasan ini menjadi lebih menarik karena infrastruktur menuju ke destinasi itu juga tidak terlalu bagus. Nah, mungkin dengan adanya sentuhan dari para peneliti nanti yang kita juga kolaborasikan dengan potensi desa wisata yang ada di Desa Tapos 1, yang mungkin akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Bogor, provinsi maupun pemerintahan pusat. Betul. Nah, ini merupakan kajian. Kalau di sana kan ada di beberapa wilayah misalnya sudah tereksplor, kayak misalnya situs Gunung Padang, Candi Borobudur, apalagi segala macam ya, ke Jawa-Jawa sana kan lebih bagaimana fokus perhatian ke wisata itu lebih tendensius diperhatikan. Nah, jujur kita juga mengharapkan nih dari Disparbud Kabupaten Bogor itu juga, kenapa itu nggak terlalu difokuskan untuk dieksplor juga? Habis-habisan ya. Iya. Bahkan bisa menjadi ikon di Kabupaten Bogor. Betul. Itu kan secara natural sudah ada di sana. Iya. Tidak dibentuk-bentuk lagi untuk menjadi spot selfie yang hari ini. Iya. Jadi wisata-wisata tren yang akhirnya setahun kemudian layu lagi dan sebagainya. Kalau ini kan ada atau tidak ada pengunjung, dia tetap berdiri kokoh sebagai warisan para pendahulu yang membuat peradaban di sana gitu. Legacy ya. Atau Ya. kalau memang untuk menarik milenial, Kang ini bagus juga tuh kalau bikin namanya Arca Domas Fashion Week. Oh. Jadi kayak di SCBD. Keren juga kalau misalnya kita ngundang si JJ sama si itu siapa? Si Bonge untuk jalan dengan Fashion Week-nya itu di situ. Jalan-jalan sehingga menjadi menarik generasi milenial dan generasi Z untuk juga tahu bahwa di sini ada sebuah potensi bagus. Artinya untuk mempromosikan Arca Domas dan juga menumbuhkan kecintaan terhadap potensi yang ada boleh juga. Yeah. Atau kenapa tidak kita bisa sisi kita saja bikin kayak seperti itu dengan Tenjolaya Fashion Week dengan pakaian Sundanya misalnya di setiap hari Rabu atau hari Minggu dengan pakaian Sundanya yang wanita menggunakan kebayanya dan laki-laki menggunakan barang-barang semplaknya, kenapa tidak juga dimainkan itu? Gitu kan? Nah, ini jadi media promosi. Media promosi. Nah, itu ketika memang banyak situs-situs yang memang mungkin belum belum terekspos oleh masyarakat luas bahwa kearifan lokal, entah itu potensi-potensi wisata yang memang banyak di Tenjolaya bisa kita ekspor, bisa kita itu kan menjadi PAD juga. Ya, Nah, betul. Gitu, jadi PAD juga. Nah, terkait masalah itu, kita harap juga bisa dari Karang Taruna bisa untuk masuk ke wilayah situ untuk menjadi pengelola, bekerja sama, supaya memang nanti ketika memang banyak investor masuk,
ke wilayah kita mendorong juga gitu, pemekaran DOB Bogor Barat. Wah, masuknya ke DOB. Udah lari ke sana gitu nih barangnya. Artinya ketika memang sudah PAD-nya sudah mencukupi, kenapa tidak? Iya. Gitu kan, pemekaran DOB Bogor Barat bisa terrealisasi, bukan Nah. hanya janji kan itu. Betul. Iya. Tapi gini kan, kadang kita kan selalu berbicara DOB Bogor Barat. DOB Bogor Barat itu kembali ke mental dulu. Kenapa saya bilang kembali ke mental? Tadi balik lagi ke sejarah. Jadi generasi sekarang, generasi tadi tuh ya, para aktivis DOB Bogor Barat jangan hanya berbicara terkait tadi keluhan masyarakat, pelayanan jauh, tapi bahas bahwa Bogor Barat ini punya potensi loh dari sejarahnya. Bahwa Bogor Barat ini sejarahnya dulu seperti ini loh. Kita punya Arca Domas, kita punya di Jasinga itu makam para Raja-raja Islam. Terus banyak juga di Bogor Barat malah banyak patilasan-patilasan yang menandakan Batu-batu tulis ya. batu tulis Cianten ya. Cantik.